Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 914 kemunculannya. Dibandingkan dengan pandangan Taoti yang bermartabat, wajah Dimas Wu selalu terlihat tenang. Dia melihat Gunung Tianling di kejauhan dan bergumam, begini juga bagus, biarkan mereka datang ke sini sendiri, dengan begini kita tidak perlu repot-repot. Perjalanan Dimas Wu selanjutnya adalah pergi jauh ke dalam Gunung Tianling, karena perjalanan selanjutnya adalah Paviliun Tianxing. Dia pasti akan bertemu dengan orang-orang di Paviliun Tianxing. Daripada membuang-buang waktu dan meraba-raba selangkah demi selangkah, lebih baik bersihkan dulu hambatan yang akan menghambat jalannya di sini. Mendengar kata-kata Dimas Wu, pria beralis tebal itu tidak bisa menahan rasa kagetnya. Sikap Dimas Wu jelas menunjukkan bahwa dirinya tidak peduli dengan Paviliun Tianxing, tetapi kemampuan orang kuat Paviliun Tianxing tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Sebagai penjaga Paviliun Tianxing, pria beralis tebal selalu memandang ke atas dan bangga pada dirinya sendiri. Dia bangga berada di Paviliun Tianxing. Dia sangat menyadari bahwa Paviliun Tianxing terdapat orang-orang yang hebat. Ada banyak orang kuat di Paviliun Tianxing. Kekuatannya sendiri hanya layak menjadi penjaga gerbang di Paviliun Tianxing. Meskipun kekuatan Dimas Wu dapat membuat pria beralis tebal ini merasa sangat terkejut, tetapi jika Dimas Wu berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menangani mereka, maka berarti dia bisa mengalahkan seluruh Paviliun Tianxing, maka pikirannya terlalu naif. Orang lain yang mengikuti pria beralis tebal juga menganggap kepercayaan diri Dimas Wu terlalu konyol. Meskipun wajahnya mereka telah ditampar oleh Dimas Wu atas kenyataan ini atau bahkan mereka telah ditakut-takuti oleh Dimas Wu, mereka tetap tidak berpikir bahwa Dimas Wu dapat bersaing dengan seluruh Paviliun Tianxing dengan sendirian. Tidak peduli seberapa berbakatnya orang ini, jika dia ingin melawan Paviliun Tianxing seperti memukul batu dengan kerikil, maka nasibnya akan terakhir dengan hancur. Saat pikiran semua orang bergetar, Dimas Wu tiba-tiba mengerutkan sudut bibirnya. Dengan sedikit bercanda dia berkata, ketika membicarakannya, dirinya langsung datang. Jelas, yang dia maksud adalah orang-orang dari Paviliun Tianxing sudah di sini. Ketika Oria beralis tebal dan yang lainnya mendengar kata-kata Dimas Wu, mereka segera mengalihkan pandangan mata mereka dan mengamati sekeliling. Namun, setelah mereka mengamati sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun, mereka bahkan tidak merasakan ada aura aneh apapun. Pada saat ini, mata mereka melihat ke arah Dimas Wu penuh dengan perasaan bingung. Mereka telah berpikir di dalam hati mereka bahwa Dimas Wu hanya berpura-pura saja, dia sengaja menjebak orang. Namun, setelah beberapa saat kemudian, beberapa dari mereka benar-benar tercengang. Tubuh serta jiwa mereka bergetar dengan kuat bruk. Semua orang yang hadir dapat merasakannya. Suara gerumuh terdengar samar-samar dari langit yang tinggi dan jauh. Pergerakannya sangat kuat, tetapi mereka tidak menyadarinya sebelumnya. Hanya Dimas Wu yang mengetahui hal ini sebelum benar-benar terjadi. Sampai saat ini, mereka benar-benar menyadari kehebatan Dimas Wu. Namun, mengetahui bahwa orang-orang Paviliun Tianxing telah tiba, kepercayaan diri mereka kembali Iyagi, rasa senang di hatinya tidak dapat disembunyikan Iyagi. Pandangan mata semua orang tertuju pada sumber suara tersebut, yaitu pada langit yang besar itu. Dapat terlihat bahwa, di langit yang jauh, tiba-tiba ada tangga besar yang tidak ada ujungnya. Tangga ini sangat panjang dan mengarah langsung ke langit. Tangga itu seakan-akan terbuat dari awan putih dan roh malaikat yang tidak ada habisnya dari Gunung Tianling. Hal itu terlihat antara nyata dan tidak, misterius dan tidak dapat diperkirakan. Ada semacam aura dominasi yang langsung dari tanah langit, sangat luar biasa. Di atas tangga Wanzang, seorang pria jangkung berjubah putih bersih berjalan duluan, tangganya berbentuk miring. Di belakang pria jangkung berjubah putih itu berdiri kerumunan orang dengan jumlah yang banyak. Mereka berdiri dengan tertib di tangga Wanzang, bersama dengan tangga Wanzang, mendekat dengan cepat ke arah Dimas Wu. Melihat mereka yang ke sini,
Kelompok orang-orang itu seperti sekelompok dewa zaman dahulu yang datang dari Angina dengan awan. Dimas Wu menunjukkan cahaya suram di matanya, melihat tangga Wanzang yang berderap di langit, sikapnya yang selalu tenang dari tadi. Akhirnya dia menunjukkan ekspresi terkejutnya. Situasi yang begitu dahsyat ini benar-benar mengejutkan Dimas Wu. Dia bisa merasakan aura yang kuat dan menekan dari kelompok orang itu walaupun dari jauh, terutama orang berjubah putih yang membuka jalan di depan itu. Auranya tidak tertandingi, itu adalah aura yang menekan dunia. Namun, yang paling membuat Dimas Wu khawatir bukanlah orang berjubah putih dengan aura yang mencengkram itu, tetapi tandu putih yang dibawa oleh sekelompok orang itu saat ini. Tandu putih terlalu besar hingga sulit untuk dijelaskan. Ini bukanlah tandu putih dalam arti sebenarnya. Benda itu seakan-akan tidak berbentuk, dan ia terbentuk dari roh malaikat, seakan-akan hanya ilusi. Benda itu melayang di udara dan membentuk dirinya. Orang-orang di sekitarnya terlihat sedang mengangkatnya, tapi sebenarnya mereka tidak menyentuhnya. Ada seekor bayangan naga air yang mengelilinginya. Naga air itu sangat perkasa. Dia terus mengawasi tandu putih itu. Dapat diketahui langsung, orang yang berada di tandu putih pasti memiliki posisi dan kekuatan yang tiada taranya. Tidak hanya itu, tandu putih yang besar itu juga menampakkan cahaya roh malaikat, bersinar ke segala arah, menyinari dunia, dan menghantam hati orang. Dimas Wu tidak yakin berapa banyak orang yang duduk di tandu putih itu, tapi dia yakin bahwa orang-orang di tandu putih tersebut lebih kuat daripada pria berjubah putih yang membuka jalan itu, sangat kuat sehingga begitu dihormati mereka. Pada saat ini, pria beralis tebal tiba-tiba mengangkat alisnya yang tebal, matanya melebar, dia berteriak dengan penuh semangat, itu penguasa paviliun keluar dari gunung. Pria beralis tebal itu bersuara melengking dan berkata dengan terheran-heran, hatinya seperti ada badai yang dahsyat, melonjak tidak terkendali. Penguasa paviliun yang dia bicarakan adalah penguasa paviliun Tianxing, Yoronfu. Yoronfu adalah orang yang paling kuat di paviliun Tianxing dan orang paling misterius di paviliun Tianxing. Meskipun ia adalah penguasa paviliun Tianxing, tapi dia jarang muncul di paviliun Tianxing. Dia sama sekali tidak pernah menunjukkan bayangannya sama sekali. Sangat misterius dan mempesona. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli bela diri yang gila berlatih dalam pengasingan sepanjang tahun dan tidak peduli dengan urusan dunia. Ada juga desas-desus mengatakan bahwa dia telah dilahirkan menjadi dewa dan tidak lagi tinggal di Gunung Tianling ini. Singkatnya, banyak orang di paviliun Tianxing telah menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa melihat Yoronfu. Pria beralis tebal itu hanya menjaga pintu masuk paviliun Tianxing, tetapi dia belum pernah melihat Yoronfu. Namun, dia sudah lama mendengar tentang tandu Yoronfu, adalah tandu putih besar. Pada saat ini, dia melihat tandu putih dan melihat sekumpulan orang yang begitu banyak. Pria beralis tebal itu tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah penguasa paviliun, Yoronfu yang telah datang secara langsung. Kebenaran ini mengejutkannya dan juga membuatnya sangat senang. Dengan kata lain, bisa dibilang Yoronfu adalah orang yang paling terhormat. Semua anggota paviliun Tianxing menganggap Yoronfu sebagai dewa terkuat di hati mereka. Mereka menghormati dan menyembahnya, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Pada saat ini, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat Yoronfu dengan mata kepala sendiri. Jadi siapa yang tidak akan bersemangat? Pria beralis tebal itu sangat bersemangat, orang-orang di belakangnya bahkan lebih bersemangat lagi, hati mereka bergelonjak dan sangat bersemangat. Mendengar ini, Dimas Wu segera mengalihkan pandangannya ke pria beralis tebal itu, kemudian bertanya dengan suara yang berat, orang yang duduk di tandu itu adalah penguasa paviliun Tianxing. Tanpa ragu, pria beralis tebal itu berseru, betul. Dia adalah penguasa paviliun kami yang mulia dan tidak terkalahkan. Kamu benar-benar tidak mudah. Aku bahkan terkejut bahwa penguasa paviliun keluar secara langsung. Apakah kamu tahu jika kamu bisa membuat penguasa paviliun kami muncul, maka itu suatu kehormatan bagimu. Ketika berbicara seperti itu, pria beralis tebal itu benar-benar bersemangat. Kegembiraannya melampaui kata-kata.
dia merasa melihat Yoron Fu adalah kemuliaan tertinggi, bahkan jika dia meninggal di sini hari ini, dia merasa bahwa dia tidak akan menyesal dalam hidupnya ini. Pada titik ini, Dimas Wu pada dasarnya yakin bahwa hanya ada satu orang di Tandu Putih, yaitu penguasa dari Paviliun Tianxing yang sangat kuat. Dia melihat ke arah Tandu Putih itu lagi, pandangan matanya menjadi lebih serius. Taoti di sampingnya dari awal telah merasa sangat terkejut. Dia melihat ke arah Tandu Putih yang berada di tangga Wanzang, kemudian mendesah dalam hatinya, pertunjukan yang luar biasa. Begitu jata kata Taoti terucapkan, tangga Wanzang itu telah mendekat, sosok yang tidak terhitung jumlahnya di tangga juga terlihat lebih jelas. Berhenti. Suara Yoron Fu berasal dari dalam Tandu Putih, suara ini jelas sangat lembut, namun membawa kekuatan yang mengejutkan yang dapat membuat orang tidak berani untuk tidak menurutinya. Baik. Orang berjubah putih yang membuka jalan itu segera menjawabnya dengan hormat. Dia lebih dulu melompat keluar dari tangga Wanzang, berdiri di udara, menatap Dimas Wu dan Taoti di atas tanah datar. Sisa dari sekelompok besar orang juga bergegas keluar dari tangga Wanzang, berdiri di udara dan mengatur posisi mereka, berdiri dengan tegak dan angkuh, seperti prajurit dan jenderal surgawi biasa dengan kekuatan besar. Tandu Putih juga berhenti di udara, dikelilingi kerumunan itu. Sekelompok orang ini berdiri di awan dan kabut di langit, dengan pemandangan langit yang luas dan sangat luar biasa. Karena semuanya ada di sini. Kenapa kamu masih repot-repot menyembunyikan dirimu? Apakah kamu begitu malu bertemu dengan orang? Pandangan mata Dimas Wu menunjukkan pandangan tajam, menatap Tandu Putih itu dan berkata dengan menyindir. Perkataannya jelas tertuju pada Yoron Fu yang berada di dalam tandu. Namun, tidak ada yang menjawab dari dalam Tandu Putih itu. Yang menjawabnya adalah pria berjubah putih itu. Dia menatap Dimas Wu dengan pandangan dingin dan tegas, kemudian berkata, berani-beraninya kamu berbicara seperti itu kepada penguasa paviliun kami. Aku rasa kamu tidak ingin hidup lagi. Nadanya terdengar tegas, pandangan matanya menjadi tajam seperti elang, tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Aura yang mengancam dari tubuhnya juga sangat kuat. Orang ini adalah Tan Rikyu, orang yang memimpin lebih dari 10.000 orang di Paviliun Tianxing. Selama Yoron Fu tidak memunculkan dirinya, seluruh Paviliun Tianxing pada dasarnya dikelola oleh Tan Rikyu, meskipun statusnya jauh lebih rendah daripada Yoron Fu, tapi dia telah mengumpulkan kekuatan di Paviliun Tianxing untuk waktu yang lama dan kedudukannya merupakan posisi yang tidak bisa digoyahkan. Dimas Wu samar-samar mengalihkan pandangannya ke arah Tan Rikyu. Ketika dia mendengar perkataannya itu, dia tampak kagum dan berkata dengan nada dingin, karena kamu tahu bahwa aku sedang berbicara dengan penguasa paviliunmu, lalu kenapa kamu yang menjawabnya? Apakah kamu adalah penguasa paviliun Tianxing? Kekuatan Tan Rikyu juga tidak dapat dibayangkan, aura di tubuhnya sangat menyeramkan, aura membunuh yang dia keluarkan, membuat orang merasa sangat takut. Tetapi Dimas Wu tidak takut akan hal itu, dia malah menantang Tan Rikyu. Tan Rikyu yang mendengar ucapan sombong Dimas Wu, amarahnya tiba-tiba meningkat, tanpa pikir panjang, dia melompat dari langit dan terjun di depan Dimas Wu, kemudian berkata dengan nada dominan, tidak takut mati. Setelah dia selesai berbicara, tanpa ragu-ragu dia membawa aura pembunuh dan amarahnya, melambaikan tangan kanannya dan berpikir untuk meluncurkan gerakan yang membunuh ini kepada Dimas Wu. Namun, sebelum dia berhasil melakukannya, suara dingin Yoron Fu tiba-tiba keluar dari Tandu Putih itu, Tuan Qiu, mundurlah. Pada detik-detik mencengkram ini, Yoron Fu mencegah tindakan Tan Rikyu. Kalimat yang sederhana itu, tapi tidak diragukan Iyagi membawa kuasa untuk memerintah. Tan Rikyu yang sudah mengangkat tangannya, tetapi di bawah perintah Yoron Fu, dia tiba-tiba membeku di udara. Dia mengerutkan bibirnya dan mengikuti perintah itu dengan ekspresi kesal dan tidak rela. Segera setelah itu, Yoron Fu yang sedang duduk di dalam Tandu Putih itu, berbicara Iyagi. Dia berkata dengan penuh arti kepada Dimas Wu, aku telah berlatih selama ribuan tahun, hingga akhirnya aku berhasil menunggu dirimu muncul.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.